Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianti Firdaus dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pembelajaran PKN di SD, yaitu modul 5 dan modul 6. Modul 5 yaitu konsep HAM dalam Undang-Undang 1945. KB1 yaitu pengertian HAM. A. Pengertian Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948. Pengertian HAM merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Ciri khas HAM sebagai berikut. Yang pertama yaitu kodrat. Artinya, HAM adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua yaitu hakiki. Artinya, HAM itu melekat di setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. Yang ketiga yaitu universal. Artinya, HAM berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu tidak dapat dicabut. Artinya, dalam keadaan bagaimanapun, hak asasi setiap orang itu tetap ada. Yang kelima yaitu tidak dapat dibagi. Artinya, HAM itu tidak dapat diwakili ataupun dialihkan kepada orang lain. KB2 yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan operasionalnya dibentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 17 MBR 1998 tentang HAM. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga yaitu Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk menjamin dalam upaya penegakan HAM agar dapat berjalan secara efisien dan efektif, yang didukung oleh penyelenggara negara, pemimpin pemerintah, dan semua masyarakat untuk menegakkan HAM. Pasal-pasal mengenai HAM. Yang pertama yaitu Pasal 28 UUD 1945 yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan. Yang kedua, Pasal 29 UUD 1945 yaitu hak memeluk agama. Yang ketiga, Pasal 30 UUD 1945 yaitu hak usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Yang keempat yaitu Pasal 31 UUD 1945 yaitu hak mendapat pendidikan. Yang kelima yaitu Pasal 32 UUD 1945 yaitu negara menjamin kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai. Yang keenam Pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Yang ketujuh Pasal 34 UUD 1945 yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya yaitu HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara garis besar meliputi yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga, yang ketiga hak mengembangkan diri, yang keempat hak memperoleh keadilan, yang kelima hak kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa aman, yang ketujuh hak atas kesejahteraan, yang kedelapan hak turut serta dalam pemerintah, yang kesembilan hak wanita, yang kesepuluh hak anak.
KB3 yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Untuk melihat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri pelaksanaan HAM untuk menilai apakah telah terjadi pelaksanaan jaminan HAM atau belum. Untuk hal itu, dibutuhkan fakta-fakta yang membuktikan adanya pelanggaran itu sendiri. Modul 6 yaitu konsep penegakan hukum di Indonesia. KB1 yaitu pengertian hukum. Yang pertama, menurut Profesor Mr. Dr. L.G. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua, menurut Profesor Sudirman, hukum adalah peraturan anggapan orang tentang adil dan tidak adil antar manusia. Yang ketiga yaitu menurut Grotius, hukum adalah peraturan tentang pembuatan moral yang menjamin keadilan. Yang keempat yaitu menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumatmaja, SHLLM, hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur hidup manusia. Konsep negara hukum menurut para ahli. Menurut Immanuel Kant, yaitu yang dikenal sebagai negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit, karena konsep bernafaskan paham liberal yang menentang kekuasaan absolut para raja waktu itu. Kemudian timbul pemahaman baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang mengatakan bahwa untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus campur tangan lebih luas terutama dalam bidang ekonomi. Dan campur tangan itu harus diatur dalam perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang. Ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum. Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu sebagai berikut. A. Yaitu adanya perintah atau larangan. B. Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut asas pembagian yaitu hukum menurut sumbernya, hukum menurut bentuknya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut cara mempertahankannya dan fungsinya, hukum menurut sifatnya atau daya kerjanya, hukum menurut isinya. Selanjutnya yaitu hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar. Hukum normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan, perundangan, serta juga hukum yang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi ditaati oleh masyarakat. Hukum ideal adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari. Tidak jarang, hukum yang nampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif karena tidak diambil tindakan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah. KB2 yaitu penegakan hukum di Indonesia. Konsep penting yang berkenan dengan peraturan hukum yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma adat, dan kelima norma hukum. Sumber hukum kita dapat digolongkan ke dalam klasifikasi berikut. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum persetujuan. 3. Hukum traktat atau perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum kebiasaan dan hukum adat. Dan yang kelima yaitu hukum jurisprudensi. Selanjutnya yaitu berkenaan hukuman pidana. Terdapat dua jenis hukuman yaitu yang pertama yaitu hukuman-hukuman pokok seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua yaitu hukuman-hukuman tambahan seperti pencabut dari hak-hak tersebut, penistaan dari benda-benda tersebut, dan yang terakhir yaitu pengumuman dari putusan hakim. Lembaga penegak hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian adalah penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Yang kedua yaitu kejaksaan, merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili.
KB3 yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, kasus pencurian uang melalui ATM. Polisi menangkap 3 pemuda lantaran mengambil uang melebihi saldo dengan kartu ATM Citrus Bank Nusa. Pasal yang mengatur tentang pencurian uang adalah 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara atau denda. 2 yaitu kasus perampokan. Kasus perampokan yang terjadi di bulan April 1996. Beritanya juga sudah dimuat dalam majalah. Kasus perampokan yang disertai penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan daripada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak terhadap pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut. Kasus tersebut dijatuhi ancaman pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.